berdampak pada perekonomian kita. Coba teman-teman lihat ketika pandemi COVID-19 kemarin. Ada berapa juta pekerjaan terpaksa PHK ketika pandemi COVID-19? Banyak nggak? Ada berapa ratusan ribu nyawa yang melayang ketika pandemi COVID-19? Banyak nggak? Bahkan ada berapa perusahaan yang terpaksa bangkrut ketika pandemi COVID-19? Banyak. Yang bisa jadi orang-orang yang terkena dampak ketika pandemi COVID-19 kemarin itu dari lingkungan kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau bahkan kedua orang tua kita sendiri. Dan setelah pandemi pun itu tidak begitu saja. Mungkin dari ini sekarang kita merasa baik-baik saja, kita merasa sedang tidak terjadi apa-apa. Namun faktanya sekarang ini kita sedang masuk di era yang namanya resesi global. Namanya apa? Oke, resesi global. Ini adalah kemerosotan ekonomi secara global ya. Dan dampaknya akan ada yang namanya PHK besar-besaran. Dan belum lama ini di Indonesia saja ini sudah mengalami PHK secara besar-besaran. Contohnya adalah Gojek Tokopedia. Tahu? Gojek Tokopedia. Karena dampak dari resesi global ini, mereka telah meninggal ratusan triliun dan mereka telah memphk sebanyak 1.300 karyawannya pada Oktober lalu. Dan beberapa minggu yang lalu, mereka telah memphk lagi sebanyak 900 karyawannya yang tersebar di 3 negara. Singapura, Thailand, dan juga di Indonesia. Bahkan sekelas Shopee pun salah satu e-commerce terbesar di dunia itu telah memphk 7.000 karyawannya hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dan saya ingatkan kepada Anda, itu baru perusahaan-perusahaan besar yang terkenal. Belum lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang jumlahnya sudah pasti sangat banyak. Dan perlu Anda tahu, ribuan orang yang di-PHK itu bukan orang-orang remeh, bukan orang-orang sembarangan. Mereka ini sebenarnya orang-orang pintar deh, orang-orang punya pengalaman, punya skill, punya wawasan, berpendidikan. Karena mereka semua ini adalah lulusan sarjana atau bahkan ada yang S2. Jadi jangan anggap kalau nanti setelah lulus sekolah kita kuliah, setelah lulus kuliah kita hanya mengandalkan ijazah kita saja untuk menjamin masa depan kita nantinya. Itu nggak cukup deh, karena kita butuh lebih dari namanya ijazah tadi. Yang sering kita sebut namanya adalah value. Namanya apa? Value. Nilai dalam diri Anda ini jauh lebih penting daripada berapa nilai yang Anda dapatkan di sekolah. Bukan berapa nilai matematikamu, bukan berapa nilai biologi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu Al-Quran, hadis, fikih, PAI. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah apa value yang kamu miliki. Seberapa banyak pengalamanmu, seberapa banyak skill yang kamu punya, seberapa banyak kenalan Anda. Ini jauh lebih penting daripada berapa nilai yang Anda dapatkan. Makanya, kenapa kalau melihat orang-orang kaya maupun orang-orang sukses di luar sana, ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah, itu dulunya nggak pinter-pinter amat. Banyak nggak seperti itu? Bahkan mereka nggak lulus sekolah, nggak lulus kuliah. Banyak nggak seperti itu? Kenapa kok bisa sukses itu sekarang? Karena mereka memiliki value dan mereka punya banyak relasi, punya banyak pengalaman, punya banyak skill, sehingga mereka mampu untuk memberikan sebuah perusahaan dan mempekerjakan orang-orang yang campur sebagai pegawai. Pertanyaan saya, Anda nantinya mau menjadi pemilik perusahaannya atau menjadi karyawannya? Pemilik perusahaannya, yakin? Namun value apa yang sudah Anda miliki mulai dari sekarang coba? Apakah sudah punya banyak relasi? Sudah punya banyak kenalan? Sudah memiliki banyak skill? Sudah memiliki skill-skill yang Anda pakai? Sudah punya banyak pengalaman? Sudah punya banyak relasi, kenalan? Sudah? Belum? Belum? Yakin? Sudah? Maka persiapkan mulai dari sekarang nih. Pikirkan dan serius masa depan kita mulai dari sekarang. Dan saya di sini ingin mengajak Anda semuanya agar Anda bisa jadi anak muda yang memiliki value. Mau? Karena apa sih kak mau banget datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini ketemu sama kita, mau mengajak kita untuk bisa menjadi anak muda yang memiliki value? Kenapa sih kak kok kita harus sukses di usia muda? Kenapa kok nggak harus sukses di usia tua aja? Kenapa juga? Karena ada orang tua nih yang harus kita bahagiakan segera mungkin. Dan ini jauh lebih penting daripada pacar-pacar kalian ini yang belum tentu pacar
ada kita belum bisa membayarnya. Jangan sampai nanti kita menyesal kemudian hari karena usia ini tidak ada yang tahu. Ada yang tahu usia ini sampai kapan? Saya sendiri saya nggak tahu usia ini saya sampai kapan. Makanya selagi kita nggak tahu usia kita, gunakanlah waktu kita ini untuk hal yang bermanfaat, untuk kita bisa mandiri, agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Jangan malas baliknya. Oke, mungkin nanti Anda bisa sukses, mungkin Anda masih bisa berhasil mendapatkan pekerjaan terbaik, mendapatkan karir terbaik, mendapatkan jodoh terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua Anda bisa menunggu di mana lagi untuk Anda bisa membahagiakan mereka? Insya Allah yakin kalian. Yakin. Dengan sikap Anda seperti itu yang seperti sekarang, masih males-malesan, masih belajarnya masih gak mau serius, masih sering mabar sampai subuh, ngopi-ngopi, ngecang gak jelas, melakukan hal yang bermanfaat, sering ngebentak orang tua, ngawas orang tua. Kalian yakin dengan sisa waktu tadi Anda sudah bisa membahagiakan mereka? Ya sudah. Jangan sampai kita menyesal. Mungkin kita masih bisa tidak memikirkan masa depan, kita masih bisa menyepelekan, kita nggak mau serius belajar, karena ada orang tua yang kalian andalkan. Masih ada orang tua yang kalian banggakan, yang kalian andalkan. Tapi coba siapa sangka, ketika mereka sudah berlintas, kalau nggak bisa keluar apa? Saya nggak perlu orang-orang yang nggak mau memperhatikan. Saya mau fokus pada anak muda yang pengen mandiri dan pengen banyak sesuatu orang tuanya. Saya mau orang tua ini kalian mau colong dulu. Apakah nggak mungkin? Mas orang tua masih ada? Masih ada. Coba orang tua sudah mendidik kita. Siapa yang mau kalian? Siapa lagi yang kalian mau belajar? Saya bukan masalah pengen dihormati, bukan ya. Tapi ini untuk masa depan kalian sendiri. Saya ingin kalian sadar, mumpung kalian masih kelas 10, jangan sampai nanti kelas 11, kelas 12 kalian bingung sendiri. Nanti depannya mau seperti apa, mau kemana. Saya sering ketemu anak kelas 12. Saya tanya, setelah ini kalian kamu mau lanjut kemana? Gak tahu kan? Saya nggak tahu. Anak-anak SMK kan? Saya nggak tahu. Udah mereka ikut aja. Terus endingnya apa coba? Mereka nganggur. Padahal di SMK ini mereka dilatih untuk lulus sekolah, mereka sudah siap bekerja. Tapi mereka malah nganggur karena mereka tidak memanfaatkan waktu ketika kelas 10, ketika kelas 11 tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sehingga kelas 12 dia berbingung sendiri dan dia malah nganggur. Coba kalau kita nganggur, bisa nggak kita bahagiakan kedua orang tua kita? Bisa nggak kita menjadi anak muda mandiri? Kalau kita nganggur selalu sekolah ini, kalau kita nggak jadi apa-apa juga, yang hanya yang bisa kita menjadi beban saja. Orang tua kita ini udah berjuang untuk kita, tapi apa kontribusi ke tubuh mereka juga? Apakah kita belum bisa membahagiakan mereka? Apakah kita sudah tidak membahagiakan mereka? Apakah kita sudah bisa memberikan yang terbaik untuk mereka? Belum. Ayo segera belajar mereka. Ayo kita belajar mandiri secara sendiri. Pikirkan masa depan Anda belajar sekarang, nanti depan Anda menjadi seperti apa. Pikirkan dengan serius, karena Anda tidak ada lagi waktunya untuk kita tidak memikirkan masa depan. Karena dari kami saja, Binus Iraul Nusantara sangat serius untuk memikirkan hal ini. Nanti kedepannya Anda menjadi seperti apa. Kami ingin agar anak-anak muda kita ini bisa menjadi anak muda yang memiliki value, bisa menjadi anak muda yang mandiri, usia masih muda, dan bisa bahagiakan kedua orang tua mereka nantinya. Untuk itu secara resmi, di sini saya mengundang Anda semuanya yang hadir dalam kelas ini. Kita akan belajar bareng. Saya ajak Anda semuanya untuk belajar bareng tentang kemandirian, kepemimpinan. Kita akan belajar bareng gimana caranya untuk kita bisa memiliki value dan bisa mandiri di usia masih muda. Dalam program Akbar, namanya program nasional Youth Power Movement, meraih kesuksesan kemandirian anak-anak muda di era normal. Acaranya ini acara nasional yang kita selenggarakan secara roadshow di kota maupun kabupaten seluruh Indonesia. Dan besok hari Jumat, tanggal 6 bulan Oktober, Banyuwangi dituju menjadi tuan rumahnya